sini dulu, Bu. Oke. Sip. Ya, halo pemirsa. Nah, tentunya memang di episode kali ini spesial sekali. Saya bersama Ibu Siti Mukaroma, biasa dipanggil Ibu Erma. Ya. Ya, dan Nama kota. Nama Nama kota. nama kota ya? Iya, kampungnya Siti Mukaroma. Oh, saya baru tahu loh pemirsa. Jadi itu nama ibu juga adalah nama kota. Enggak, nama di kota. Oh, nama di kota. Nama di kota Erma. Erma. Dari kampung Siti Mukaroma. Nah, tentunya berbeda sekali ya pemirsa ya memang, karena kalau misalnya tadi Bu Erma bilang, Yus, episode kali ini harus berbeda, harus olahraga. Ya biar sadar bahwa kita harus sehat. Betul ya Bu ya? Betul, harus sehat. Harus sehat. Dan nanti kalau misalnya ini langsung kita ngobrol-ngobrol, tapi kita harus turun dulu deh sepeda supaya ngobrolnya Yus nggak ngos-ngosan, Yus kalah nih. Ya, kita harus membiasakan diri, Mbak. Iya. Jadi kita nggak mau sepeda lagi nih, mau jalan aja. Jalan dulu. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi. Oke, yuk. Nah, yuk kita jalan situ ya Bu ya. Ya. Oke. Lumayan loh pemirsa, tadi juga ikut Ibu ke sini cukup keringetan. Ya. Sampai sini jalan dari rumah Lumayan lah, Ibu. mengeluarkan kalori. Mengeluarkan kalori. Kalau pemirsa juga pengen tahu, sekarang Ibu bertugas di komisi berapa? Saya masih di Komisi 6, Mbak. Masih di komisi 6. Masih di Komisi 6. Masih diberi kepercayaan untuk mengawal bareng-bareng teman-teman di Komisi 6. Jadi ya udah mau berapa ini? 9 tahun ya? 9. Ibu tuh ini loh pemirsa, fokus di UMKM. Ya. Sangat fokus sekali di UMKM, terutama di dapilnya. Saya sudah pernah ke sana, seru banget, indah banget. Terus udah gitu juga banyak sekali yang bisa didapatkan di sana. Tadi mampir ke rumah Ibu, cemilannya banyak. Cemilannya adalah produk dari UMKM teman-teman di dapil. Ya. Ya, ada makanan-makanan khas lah. Yang paling terkenal yang mana? Yang paling terkenal dari semua UMKM yang dibina juga sama Ibu. Di sana itu ada getuk goreng. Getuk goreng. Yang makanan ya, yang makanan. Terus ada lagi UMKM lainnya yang kayak aksesoris rimba batok, kemudian kembang pinus, terus pokoknya kayak apa tuh namanya, batang-batang pohon yang tengahnya bolong apa itu bisa jadi barang yang luar biasa keren. Dan di beberapa teman-teman ada yang sudah ekspor sampai ke Malaysia gitu kan, ada ke beberapa negara lah gitu kan. Jadi artinya itu produk betul-betul tangan teman-teman yang dari daerah. Tapi kalau bisa dilihat ya pemirsa ya, semua waktunya dibagi-bagi. Rapat, jalannya rapat berjam-jam, duduk terus. Betul. Makanya Ibu memilih untuk selalu berolahraga. Bersepeda salah satunya nih hobi Ibu, plus bulu tangkis. Bulu tangkis buat menggerakkan biar semua badan gerak juga. Tapi jangan dipikir bulu tangkisku kayak pemain yang nasional. Bulu tangkisnya itu pokoknya badan kita bergerak semuanya. Terus kemudian masih bisa mukul bola lah, jangan sampai bulu tangkis servis aja belum selesai, belum jadi, tapi udah bisa lah. Ya, yang penting kita harus sadar kalau olahraga itu penting. Ya, terutama betul. Kegiatan di kantor yang banyak duduk ya. Nah itu, olahraga duduk dan banyak makan. Salah satu jalan keluarnya memaksimalkan dengan waktu yang sempit dan dengan hal yang kita menyukai lah, yang kita senang, yang kita menyukai. Salah satunya ya sepeda. Tadinya saya nggak terlalu suka karena saya pernah trauma jatuh dari sepeda dulu. Tapi kemudian belajar terus saya upayakan, saya harus keluar dari trauma itu kan satu. Kedua, yang paling aman jalan kaki. Hebat bisa keluar dari trauma. Kalau dipikir-pikir pernah jatuh dari sepeda, bikin trauma baru. Terus udah gitu juga Ibu malah bisa memanage diri, keluar dari trauma pemirsa, dan malah melanjutkan bersepeda lagi. Melanjutkan bersepeda lagi, dan kadang bersama teman-teman di PKB kita juga kadang-kadang muter ya kalau Car Free Day gitu kan, kita dari bersama ketum, kemudian kita ke Gelora Bung Karno, lalu masuk ke jalan raya ya kan itu. Cuman ya waktu awal-awal saya nggak bisa full, saya masih pakai stuntman. Pakai stuntman. Stuntman ya.
Sekarang itu nggak boleh. awal. Sekarang nggak boleh ada stuntman lagi. Sekarang harus diupayakan Oh jalan ya udah berarti kalau bersama kita lagi. jalan lagi kan Ya, katanya oke. nggak boleh pakai stuntman, harus Betul ya. harus ibu di depan nanti. Oke, kita Iya, jalan lagi ya. Iya, ibu di depan ya. Oke, Terus ikut sip. ibu. Yuk, Ya, oke. kami lanjut ya pemirsa. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Yu? Yes, sekarang kita udah berganti Iya. baju. Oh iya. Oke. Soalnya tadi habis keringetan. Sudah mandi. Sudah mandi. Ibu kayaknya Oke. udah tambah cantik nih. Saya juga sudah mandi. Ibu lagi apa? Tadi sudah Ini apa namanya kan aku nanam apa nih namanya jeruk. Nah, tapi ya pemirsa ya, saya tahu ada satu buah yang Ibu Erma suka banget. Kalau belanja bahkan bisa belinya 1 karung, bener kan? Ya. Itu kalau orang bilang katanya keranjingan ya. Keranjingan. Keranjingan dengan buah tersebut. Buah rambutan pemirsa, dan ternyata nih ya di rumah ibu buahnya ada di sana. Tadinya mau Yus petik sih, tapi kayaknya susah deh. Soalnya itu tinggi banget. Iya, tapi juga apa namanya belum banyak karena kebetulan banyak kan ya. musim hari ini kan nggak terlalu semua ini ya. Jadi memang apa termasuk kebagian yang tidak berbuah secara sempurna. Tapi ya di rumah sempetin rawat apa namanya tanaman begini. Terus ke dapilnya kapan? Adalah kita kan berbagi hari ini. Kalau biasanya ke dapil itu akhir pekan. Terus kalau rawat-rawat ini kan bisa pagi sebelum berangkat kerja atau sore pas pulangnya tidak malam untuk Banyak bantu. banget pemirsa yang diurusin. Rumah diurusin, tanaman diurusin, terus konstituen di dapil Harus diurusin itu wajib semuanya. itu wajib. Tapi semua waktunya juga bisa dimanage oleh ibu. Sampai tadi juga kan untuk diri sendiri aja, mengurus diri sendiri aja kan nggak mudah. Olahraga, mengatur pola tidur yang cukup, karena kan menghadiri rapat dan semuanya kegiatan. Dan ibu ini juga adalah ibu ketum. Yus bilang ibu ketum. Betul, Kegiatan ya. di luar kegiatan yang lain. Di luar urusan Adalah? di parlemen, Iya. di luar urusan di dapil, maka sebagai kader partai saya Ya. diberi amanat per Agustus 2019. Oh. Itu saya menjadi Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, apa itu? Bu? Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi Oh. PKB Ya. ada badan otonom Ya. perempuannya namanya Perempuan Bangsa. Nah, Ya. hari ini saya diberi amanat untuk apa namanya mengawal, menemani, membersamai teman-teman perempuan yang ada di PKB yang ada di seluruh Indonesia. Gimana sih Bu bisa jadi anggota DPR, ketum perempuan bangsa, dengan semua ini, dengan semua kegiatan ini, semua bisa di-manage dengan baik. Gimana caranya? Kan waktu hanya 24 jam sehari, kemudian cuma 7 hari dalam seminggu. Iya sih, betul memang. Tapi memang harus diawali dari niat hati kita ya. Ketika kita menyanggupi satu amanat ke perintah, yang itu adalah perintah kita sebagai bagian dari kader, sebagai wakil rakyat, bahkan sebagai individu dalam keluarga, maka semuanya diawali dari niat. Nah, dari niat itulah kemudian kita bagaimana memanage waktu yang 24 jam kali 7 hari itu kita manfaatkan sebaik mungkin agar semuanya terjangkau, meskipun ya tidak 100% selesai sendiri. Pasti harus sama-sama dengan Nanti Yus keluarga. diajarin ya gimana baginya. Ya, supaya nanti bagaimana kita bisa bagi waktu itu kan yang paling penting. Jadinya semuanya terhandle dengan baik. Yus lihat lagi banyak tanaman di sana. Iya, Yus, boleh, lihat, boleh. Ayo, ayo sama ibu. Ya boleh. Tuh. Udah gitu ada pohon kesayangan, pohon rambutan. Ada. Yang ini yang masih kecil ini pohon rambutannya. Emang ada lagi selain ini? Ada, tapi di kampung. Maksudnya. Kalau di Maksudnya- sini, di sini tuh nggak muat tanahnya. Oh, Jadi iya. yang ada kita tanam di kampung. Terus ya pemirsa ya, menariknya nih ya, kalau misalnya tadi kan di luar segmen ini cerita sama ibu. Kalau di sini tuh nggak bisa, pokoknya setiap berbuah
pasti ibu langsung petik. Habis. Jadi nggak bakal ada buahnya banyak tuh. Itu aja tuh tinggal tadi kan saya udah mikir tuh ya gimana caranya nih ya ada satu untuk itu. bisa petik yang itu. Kira-kira ntar ibu yang petik nih. Aku petik tapi buat Mbak Yus boleh lah. Kan cuma satu. Kalau Iya. banyak baru nggak boleh. Kalau Terus? kata orang bilang katanya, kalau orang Purwokerto bilang katanya geragas. Apa? Geragas itu ya apa namanya? Heeh. Suka makan tapi kelebihan, jadi pokoknya ibaratnya kecil aja dimakan itu atau jatuh aja dimakan lagi. Oh gitu. Namanya geragas. Nah, ada lagi nih kata-katanya baru pemirsa, geragas. Terus tadi pas kami lagi naik sepeda bareng, ada bahasa apa Bu? Umik-umik. Oh my god. Seru deh. Komik itu ngomong tapi nggak ada suaranya, jadi kelihatan. Iya, terus aku tuh mikir gitu kan pemirsa, kira-kira umik-umik itu apa? Oh kalau bahasaku tuh komat kamit gitu ya Bu Komat ya. kami. Tapi memang harus sekali-kali belajar bahasa Banyumas. Ajarin ya Bu Ya ya. boleh. Nanti Siki kita, mulai ngomong. oh Siki. Kalau Siki tuh sekarang. Sekarang. Oh sekarang Siki mulai ngomong. Nah tapi ya Bu ya, kalau misalnya nih kondisi sekarang, tahun politik loh. Iya. Pasti yang jadi anggota DPR tuh banyak yang suka. Tapi banyak juga, atau misalnya juga ada aja yang nggak suka. Gimana sih kalau misalnya dengan kayak gitu? Kalau nggak ada yang banyak yang suka, pasti aku nggak jadi lagi. Oh, Kan kalau banyak yang nggak suka, berarti aku nggak jadi lagi. iya. Tapi alhamdulillah, ya namanya orang juga kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka, tuh kan. Mungkin ada yang suka apa dari jauh kelihatannya cantik gitu kan. Ternyata Iya. dideketi lo ternyata parah gitu. Iya sih. Jadi ketipu kamera. Ya Ya, kan? ketipu kamera tuh. Tapi ada yang memang mungkin nggak suka karena sudah punya pilihan, ya sudah nggak apa-apa. Kita cari yang mau pilih kita. Ya, memang itulah di politik ya tentu harus kita hadapi. Tapi kan nggak Harus mudah. kita hadapi. Ini sekarang periode kedua. Iya. Terus Mbak gimana nanti untuk tahun selanjutnya? Tahun Periode ketiga 2024. berarti ya. Periode ketiga. Tetap Iya. semangat dong. Semangat tetap harus. Masa sudah 1-2 aja semangat, ketiganya nggak semangat. Masih ada yang masih belum tercapai nggak sih di sana? Di dapil atau? Di dapil Iya. masih. Wah. Masih ya. Sebenarnya masih banyak karena ya memang kita tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat ya. Karena memang ya kita bukan alat pemuas. Iya. Semuanya Iya memang sih. harus diperjuangkan. Iya benar juga ya. Kita iya, bukan memang ahli harus. pemuas bahasanya gitu. Bukan ahli pemuas. Makanya satu-satunya cara ya kita diperjuangkan, diusahakan. Iya. Sebisa mungkin masyarakat bisa kita layani, bisa kita aspirasinya bisa kita perjuangkan. Kemudian perjuangan-perjuangan mereka bisa kita dampingi, kita temenin gitu kan. Apa kadang-kadang hadir kita aja, nongol kita di situ aja, bikin mereka Iya, happy, bikin mereka senang. Itu juga sudah bagian dari yang apa harapan masyarakat. Karena memang yang lalu-lalu itu kan DPR itu nggak mau nongol gitu kan di Iya. masyarakat katanya Iya, begitu kan. Tapi kita kepingin buktikan bahwa kita bisa nongol gitu, kita bisa lantap luntup di mana-mana. Lantap luntup lah, baru lagi. Kan? Baru lagi. Itu Lantap artinya kan apa? nongol sana, nongol sini gitu Oh, loh. lantap luntup. Oh. Nggak kemudian di Jakarta mulu gitu. Iya. Jadi kita bisa berbaur dengan komunitas masyarakat, dengan para petani, para pelaku usaha kecil, dengan para perempuan, dengan para organisatoris gitu kan. Pokoknya kita bagaimana semuanya bisa hadirkan diri dengan mereka, membersamai mereka bahwa saya dan mereka adalah sama-sama bagian dari masyarakat yang tentunya butuh saling menguatkan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Nggak kebayang kalau misalnya harus lantap luntup. Dengan begitu banyaknya kegiatan, terus udah gitu juga banyak yang harus juga diurusin tadi ya Bu. Iya. Tapi ternyata harus lantap luntup. Bener ya bilangnya ya lantap luntup. Lantap luntup, nongol sana, nongol sini. Nongol sini. Nah, tapi kalau misalnya setelah ini aku mau ke situ dong, kita duduk-duduk Oh, iya, pemirsa. boleh. Soalnya nih ya, kan di sini kan tadi udah bahas tanaman-tanaman yang banyak yang Ibu suka rawat. Lumayan lah. Terus di situ aku lihat juga Ibu juga miara ikan gitu. Oh, iya, Nah, mau lihat ke buat, situ. Kita Kalau- pindah ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Oke, Parlemen. yuk. Kita ke situ, ayo Ibu.
seru. Ya, Wah, ini kita bilangnya apa? Saung. Saung. gazebo ya. Gazebo. Kita bilang itu gazebo. Jadi Bagus banget. sengaja aku kasih hijau-hijau biar Iya. berasa nggak terlalu panas lah. Asri. Ikannya juga banyak. Ya, ini ada ikan Tuh. apa? Ini ikan apa aja, Bu? Koi sama ini apa? Mujair. Mujair, ya. Ini banyak banget. Aku boleh ya, kasih ini makan ya? coba nggak apa-apa dikasih makan aja. Wah. Ih, seru. Enak deh rasanya. Kalau di sini tuh rasanya tuh kayaknya asri banget gitu. Adem ya, bisa buat ngadem. Dan keluarga memang sangat mendukung Ibu menjadi seorang anggota DPR RI. Alhamdulillah. Begitupun juga jadi ketua umum organisasi dan semua kegiatan lainnya. Keluarga sangat Alhamdulillah, mendukung. mereka mensupport, mendukung, bukan cuman suamiku aja ya, anakku juga. Anakku tuh kalau aku pulang bukannya, "Mah kangen atau apa?" Tapi pertanyaannya adalah, "Mah, agendanya habis ini ngapain?" Oh, nanya malah agenda. Bukan kemudian di rumah berapa hari atau kemana, enggak. Pertanyaannya, agendanya habis ini ngapain? Biasanya gitu. Kalau sang ibu, sampai saat ini ibu orang tua dari Ibu Erma Masih ada, alhamdulillah. Baru kemarin beberapa hari kemarin pulang. Baru dari sini juga beberapa hari. Masih ada beliau, alhamdulillah. Saya bersyukur banget ya. Istilah orang katanya itu jimat ya. Jimat itu apa ya? Pokoknya ya saya begini karena beliau lah. Gitu. Karena ridho beliau, karena doa beliau, karena perjuangan beliau dan banyak hal karena beliau juga. Jadi, boleh nggak sih Ius tuh bertanya, benar nggak? Ini memang mungkin agak private. Dulu apa benar ibu waktu lulus SMA pernah jadi seorang guru? ya. Jadi ini ya apa namanya buruh pabrik. Oh ya? Malah sebelum buruh pabrik saya kerja di toko Mbak. Oh ya? Jadi saya lulus 91 ya. Berarti udah tua ya. 91 saya lulus, kemudian ikut UMPTN nggak lolos karena bapak saya bilang anak-anak saya boleh kuliah yang penting di perguruan tinggi negeri karena apa? Yang bayarannya nggak mahal gitu loh. Jadi ya udah aku daftar UMPTN waktu namanya, tapi nggak lolos. Ya jadi kan ya nggak bisa kuliah kan. Ya udah nunggu tahun depan lagi, ngapain nganggur. Nah saya berangkatlah ke Bekasi, ke Jakarta, kerja di Bekasi sebagai pelayan toko ATK. Yang bikin kuat untuk menjalankan semua itu prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak sebentar. Lebih ke bapak atau ke sang ibu? Sebenarnya secara umum dua-duanya sih. Karena bapak saya juga mengajarkan istilahnya itu anak itu mandiri. Anak itu harus bisa memberikan apa ya, nilai energi buat dirinya sendiri. Itu bapak saya selalu seperti itu. Tapi memang karena bapak saya lebih awal meninggalkan kita, masih tahun berapa ya? 94 ya. 94. Jadi yang selanjutnya powerfulnya adalah ibu. Jadi beliau memberikan energi bahwa kamu sudah jadi DPR, maka hidupmu bukan hanya separuh, tapi mungkin 75 atau 80% adalah hidupmu untuk rakyat, hidupmu untuk masyarakat, hidupmu untuk bangsa. Sisanya untuk keluarga. Jadi kamu nggak perlu memikirkan terlalu banget gitu. Untuk ibumu, untuk kakakmu, adikmu, pokoknya yang penting kamu bagaimana melayani masyarakat, bagian dari pengabdian yang itu sudah menjadi kewajiban. Pemirsa, kalau saya melihatnya kondisinya satu hal. Kalau misalnya Tuhan atau Allah memberikan kita jalan hidup yang begitu keras, memang yang tadi Yus katakan bahwa pasti ada yang kita tahan di dalam yang kadang nggak bisa kita ungkapkan, bahkan nggak bisa lagi kita ucapkan. Tapi saya lihat di Ibu Erma adalah bagaimana kita bisa lepas terhadap apa yang mungkin selama ini kita tahan. Saya nggak tahu sebegitu tegarnya beliau sehingga bisa sampai tadi rasa haru itu bisa tertahan, air mata yang mungkin tadinya mau keluar dari wajah atau mata Ibu Erma
tidak jadi keluar karena itu benar-benar tertahan. Doa saya adalah semoga Ibu Erma akan selalu kuat dalam menjalani amanah ini, amanah yang tidak mudah, dan semoga Ibu diberikan kesehatan selalu, menjaga sang ibu, sang jimat keluarga, menjaga anak-anak, menjaga suami, menjaga konstituen, menjaga kami semua, tentunya juga kami semua. Ibu juga pejuang perempuan, Yus juga perempuan. Yus mohon banyak bantuan dari Ibu untuk bisa mengedepankan peran perempuan di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Semoga jauh lebih berhasil dan sukses. Amin, amin doanya. Untuk kedepannya. Amin, amin. Tentunya ini bagian dari episode hidup saya yang harus saya lewati, saya harus jalani. Tapi tentunya sekali lagi, saya tidak mungkin sendiri. Banyak tangan-tangan yang memberikan energi luar biasa, dan yang paling utama adalah energi yang paling luar biasa adalah tangan dari Allah, tangan dari Tuhan yang selalu apa yang saya lakukan. Tentunya kalau bukan karena diridhoi kan kita tidak bisa melakukan hal apa yang menjadi harapan kita. Jadi saya juga terima kasih sekali Mbak Yus. Terima kasih Mbak Ibu. Yus banyak menemani saya nih. Seneng banget, udah kita jadi kayak reuni lagi. Tapi kita menutup Perempuan Parlemen kali ini, kita sama-sama menyebutkan slogan dari Perempuan Parlemen, maju terus perempuan Indonesia. Kita sama-sama. Bisa, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pejuang, terutama perempuan, bahwa jadilah perempuan yang sekuat Raja Wali, tetapi tetap selembut merpati. Jadilah perempuan sekuat Raja Wali, tapi tetap selembut merpati. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oh. Terima kasih Ibu keren banget. sekali.